Ya, saat ini kita sedang berada di Candi Ijo, merupakan eh, hari pertama dan stop set terakhir Candi Ijo. Dinamakan Candi Ijo dari daerah setempat, ada namanya Gunung Ijo, dan dari prasasti Poh yang ditemukan di sini, uang ijo. Makanya itulah candi ini disebut sebagai Candi Ijo. Candi Ijo dibangun pada abad 9 oleh Rakai Panangkaran. Ini merupakan gardu pandang bagi Rakai Panangkaran untuk melihat semua wilayah kekuasaannya. Apabila ada serangan dari luar, Rakai Panangkaran sudah tahu, jadi dia bisa mengantisipasi. Tetapi kita tidak berbicara tentang secara sejarahnya, tapi kita di sini berbicara secara geologinya. Di tempat ini, kalau kita melihat secara pemutar, kita bisa melihat cekungan Jogja secara utuh. Di bagian utara di sana dibatasi oleh Gunung Merapi, di bagian barat nanti ada pegunungan Kulon Progo, merupakan ujung timur dari Serayu Selatan, dan di bagian timur itu dibatasi oleh Patuk, Telangran, dan sekitarnya. Nah, Gunung Ijo sendiri itu berdiri di atas formasi semilir. Formasi semilir tepatnya batuannya berupa breksi batu apung, pumice, kemudian ada tuf, ada batu pasir tufan. Nah, dari sini kita bisa melihat secara keseluruhan, kita ke arah selatan, kita di sana kita bisa melihat secara geologi ada dataran vulkanik yang merupakan endapan dari Merapi Muda, dan kemudian kita bisa melihat ke sana adalah pegunungan struktural yang dibatasi oleh sesar yang nantinya memanjang sampai kita sebut sebagai sesar opak. Kemudian dari sini kita juga bisa melihat secara umum, secara utuh, bahwa di bawah ada formasi semilir, nanti di atas ada formasi ngelanggeran, sehingga kita bisa menghubungkan antara hubungan dengan formasi semilir dengan formasi ngelanggeran, kita bisa lihat karena formasi semilir, formasi ngelanggeran, formasi semilir lagi. Jadi terkesan seperti menjari. Memang di beberapa tempat, di beberapa singkapan pun terkesan bahwa formasi semilir dan formasi ngelanggeran adalah menjari. Tetapi kita lihat secara keseluruhan berdasarkan objek yang lebih makro lagi, itu bisa terlihat bahwa ada formasi semilir di atas nanti formasi ngelanggeran. Itu yang bisa dilihat dengan secara pengamatan, baik pengamatan burung, pengamatan mata burung, maupun secara kita dekati dengan singkapan. Itu yang bisa saya sampaikan secara geomorfologi dan litologi yang ada di Candi Ijo ini. Terima kasih.